Suatu ketika, ada seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Mereka semua tinggal bersama di sebuah ruangan yang besar dan indah. Raja sangat menyukai putri, dan membesarkan mereka dengan kejam. Ketika putrinya pergi tidur, dia menutup pintu mereka dengan kunci. Tetapi setiap pagi sesuatu yang aneh terjadi. Ketika para putri meninggalkan ruangan, sepatu mereka sangat rusak seolah-olah mereka menari sepanjang malam. Raja harus membeli sepatu baru untuk putrinya setiap hari. Tidak ada yang bisa memecahkan teka-teki para putri. Suatu ketika raja berjanji untuk menikahi salah satu putrinya jika seseorang akan memecahkan misteri sepatu itu. Selain itu, pemenangnya akan menjadi ahli waris raja. Tapi pemberani hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk ini, kalau tidak dia akan dieksekusi. Banyak pemuda kerajaan, serta pangeran asing, datang untuk mencoba peruntungan. Siang dan malam mereka menjaga pintu kamar tidur ke-12 putri. Tapi tidak satupun dari mereka bisa memecahkan teka-teki ini. Maka seorang pemuda lain memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dalam perjalanan ke istana, dia bertemu dengan seorang nenek tua. Dia sangat lapar dan meminta sepotong roti. Pria muda itu memberi wanita tua itu semua makanannya. Nenek sangat senang karena tidak ada yang pernah begitu baik padanya. Sebagai tanda terima kasih, dia menghadiahi pemuda itu jubah ajaib yang membuat orang yang memakainya tidak terlihat. Selain itu, wanita tua itu memerintahkan untuk tidak meminum apapun yang akan diberikan sang putri. Pria muda itu berterima kasih padanya dan pergi ke kastil. Ketika pemuda itu tiba, raja menyambutnya dengan gembira dan membawanya ke kamar putri. Pemuda itu mulai menjaga pintu mereka. Menjelang malam, sang kakak menawarinya segelas anggur. Anak laki-laki dalam perjalanan itu sangat lapar dan haus. Dia melupakan kata-kata nenek tua itu dan meminumnya dari gelas tanpa ragu. Segera dia merasa mengantuk dan tertidur. Pemuda itu tidur sepanjang malam, dan ketika dia bangun hari sudah pagi. Dia menyadari bahwa sang putri telah menaruh obat tidur di gelasnya. Dan kemudian pemuda itu teringat kata-kata wanita tua itu. Menjelang malam, adik bungsu menawarinya segelas anggur. Tapi kali ini dia berhati-hati. Pemuda itu mengambil gelas itu dan berterima kasih kepada sang putri. Ketika dia pergi, dia menuangkan anggur ke dalam vas di dekatnya. Ketika malam tiba, pemuda itu mengenakan jubah ajaibnya dan segera menjadi tidak terlihat. Dia diam-diam masuk ke kamar putri dan melihat bahwa semua putri mengenakan gaun pesta terbaik mereka. Kemudian mereka pergi ke dinding dan mulai mendengarkan jika pemuda itu sedang tidur. Pemuda itu bermain bersama mereka, dan mulai mendengkur pelan. Ketika gadis-gadis itu yakin bahwa dia sudah tidur, kakak perempuan itu memindahkan tempat tidurnya. Di tempat yang sama, sebuah pintu masuk rahasia terbuka, dan para putri mulai turun ke dalamnya. Pria muda itu mengikuti mereka. Ketika langkah-langkah itu berakhir, mereka menemukan diri mereka di hutan yang menakjubkan. Daun di pohon itu emas murni. Pemuda itu membawa satu ranting bersamanya dan terus mengikuti para putri. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka berhenti di tepi danau. Di sana para gadis sudah menunggu 12 pangeran tampan di perahu mereka. Ketika para putri menaiki perahu mereka, pemuda tak terlihat itu juga melompat ke salah satu dari mereka. Para pangeran mengangkut mereka menyeberangi sungai, dan mereka berakhir di sebuah kastil yang besar dan indah. Musik yang indah terdengar darinya. Memasuki kastil, para putri mulai menari. Mereka menari tanpa henti sepanjang malam. Tentu hal ini membuat sepatu mereka tidak bisa digunakan. Di pagi hari, para putri berlayar dengan perahu kembali ke samping rumah. Mereka berjalan melewati hutan lagi, dan menaiki tangga panjang menuju kamar mereka. Pemuda itu senang karena dia telah memecahkan teka-teki sepatu ke-12 putri. Segera raja muncul di hadapan pemuda itu. Pemuda itu menceritakan semua yang dia lihat. Raja pada awalnya tidak mempercayainya, tetapi dia menunjukkan ranting emas dari pohon ajaib. Raja menyadari bahwa pemuda itu mengatakan yang sebenarnya dan menepati janjinya. Dia mengizinkan pemuda itu menikahi salah satu dari 12 putri. Pemuda itu memilih adik bungsu karena mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah beberapa waktu, pemuda dan putri muda itu menikah. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Seekor tikus kecil tinggal di satu hutan. Dia sangat pengecut dan bahkan takut dengan suara angin. Semua hewan di hutan menertawakannya.
Dan kemudian, suatu hari, tikus kecil itu mengumpulkan semua keinginannya menjadi kepalan tangan, dan pergi ke raja hutan. Singa itu baru saja menyelesaikan makan malamnya dan tertidur dengan tenang di tempat teduh, mendengkur keras. Tikus itu mendekatinya dan mulai memanjat ekornya. Semua hewan ingin tahu tentang apa yang dia lakukan. Tikus kecil itu sangat ketakutan, tetapi dia berusaha keras untuk tidak menyadarinya. Dia naik ke punggung singa, dan dengan pandangan penting muncul di depan teman-temannya. Dan kemudian singa itu bangun. Dengan satu gerakan dia melemparkan mouse ke tanah dan menggeram dengan mengancam. Semua hewan lain sangat senang. Mereka mengira singa itu akan menelan tikus. Tapi sebaliknya, singa bertanya apa yang dia lakukan di punggungnya. Mengumpulkan semua keinginannya menjadi kepalan tangan, tikus itu meminta raja hutan untuk membawanya di bawah sayapnya, sehingga dia tidak lagi takut pada siapapun atau apapun. Karena dia adalah hewan paling pengecut di hutan. Dan sebagai imbalannya dia menawarkan bantuannya. Singa itu mendengarkan tikus itu dalam diam. Tetapi dia tidak dapat memahami bagaimana seekor tikus kecil dapat membantu seekor singa yang besar dan kuat. Awalnya dia tertawa, lalu dengan raungan keras mengusir pria kurang ajar itu. Tikus itu langsung lari, senang singa tidak mau memakannya. Semua hewan lain mengejarnya. Beberapa waktu telah berlalu. Singa itu kelaparan dan pergi berburu. Tapi dia tidak memperhatikan jebakan yang dipasang oleh para pemburu, dan jatuh ke dalamnya. Raja binatang buas tergantung di udara, terperangkap dalam jaring berburu. Dia mencoba keluar dari situ, tapi tidak bisa. Dan karena singa adalah raja hutan, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berteriak minta tolong. Selain itu, para pemburu bisa mendengarnya. Hewan-hewan itu melihat singa, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Dan singa itu memutuskan untuk mempercayai takdir, tidak melakukan apapun. Secara tidak sengaja, tikus kecil yang sama ada di dekatnya. Melihat raja binatang buas di jala, dia memutuskan untuk membantunya. Tikus memanjat ekor panjang singa, dan ketika mencapai jaring, mulai menggerogotinya. Setelah beberapa waktu, segerombolan hewan berkumpul di dekat perangkap. Menarik bagi setiap orang untuk menyaksikan apa yang terjadi. Tiba-tiba, di suatu tempat yang jauh, teriakan para pemburu terdengar. Hewan-hewan itu menjadi sangat ketakutan dan melarikan diri ke hutan. Tapi tikus itu dengan keras kepala terus menggerogoti jaring. Akhirnya, jaring itu pecah dan singa itu melepaskan diri darinya. Tanpa berpikir dua kali, tikus itu naik ke punggungnya, dan mereka lari. Ketika singa sampai di guanya, dia meminta maaf kepada tikus itu. Dan dia berkata bahwa dia telah meremehkan hewan sekecil itu, memutuskan bahwa itu tidak akan berguna. Dan untuk fakta bahwa tikus kecil menyelamatkan nyawa raja binatang buas, sekarang dia tidak perlu lagi takut pada apapun atau siapapun. Mulai sekarang, singa membawanya ke bawah sayapnya. Semua hewan, melihat apa yang terjadi, tertawa dan bertepuk tangan pada tikus pemberani. Sejak itu, singa dan tikus menjadi teman baik, dan kedamaian telah memerintah di hutan selamanya.